mikrofonnya masih off. Oh ya, sorry. Oh ya, tadi itu pemaparan pertama yang disampaikan oleh Mas Anwar. Banyak hal yang menarik tadi yang disampaikan, baik terkait dengan isu-isu terkini, regulasi TIK yang ada di Indonesia, ataupun ada beberapa hal. Untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di Q&A yang ada di dashboardnya Zoom-nya masing-masing. Baik, untuk berikutnya kami persilakan kepada Pak Ono untuk melakukan pemaparannya. Pada Pak Ono, kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Jaya, Pak Adha, dan teman-teman semua, Pak Anwar, terima kasih banyak. Saya langsung pakai ininya desktop aja ya. Bukan desktop, salah nih. Sorry, salah share. Desktop. Kok whiteboard? Desktop saya mana desktop? Ini kayaknya. Kok nggak ada sih desktop saya? Bukan whiteboard. Lain sih, lagi nyari desktop nih. Desktop saya hilang. Ini bukan ya? Ini mah bukan desktop. Suka pura-pura sih Pak Ono-nya kadang. Tadi ada desktopnya hilang. Waduh, bentar. Soalnya bingung kalau nggak pakai desktop. Bentar. Mana desktopnya? Saya share. Ini kok whiteboard sih? Ini kali ya? Virtual Manager. Lagi nyari desktop ya. Kalau nggak saya bingung sendiri nih. Ini desktop bukan ya? Ini kayaknya desktop saya deh. Bukan, ya udahlah. Nanti kepaksa saya pindah-pindah kali ya. Tuh kan? Ini bukan desktop nih. Wah, kacau dah. Kok nggak ada desktop saya? Bingung. Ya udah. Nah kan, bingung kan? Kepotong. Coba. Kalau saya ulang lagi bisa nggak? Keluar nggak desktopnya? Ini kok whiteboard sih? Advance. Apa nggak diizinin share desktop? Mas Jaya, saya diizinin share desktop nggak nih ya? Ini tadi Mas Anwar bisa, Pak. Bisa ya? Share screen ya kalau enggak Pak, share screen. Jadi nggak seluruh desktop. Iya, soalnya saya mau pindah-pindah nih ceritanya. Ya udahlah. Masuk nanti. Enggak, Pak. Saya mau pindah-pindah ke macam-macam, ya udah biarin coba. Oh iya, bukan desktop ya. Ya udah. Ya udah pusing saya. Bentar. Switch. Stop share dulu. Saya pindah-pindah nih jadinya ya. Bentar. Saya akan kasih lihat ini dulu. Ya udah. Ini bisa dicatat. Ini nama saya, Twitter saya. Jadi kalau ada pertanyaan segala macam silahkan tanya lewat Twitter. Kalau yang sifatnya pribadi bisa pakai email. Tapi kalau yang sifatnya umum kalau bisa sih pakai Twitter aja. Nah, terus yang saya usulkan gini sih sebenarnya, buat bapak-bapak ibu semua, di sini ada e-learning LMS Ono Center ORID. Ini free. Ini semua yang saya sebut free semua ya. Ada LMS Ono Center ORID/Moodle. Di sini ada pelajaran internet safety untuk user biasa, ada cyber security untuk admin jaringan. Kalau untuk user biasa silakan ngelihat-lihat ini, dan kalau bisa sih pimpinan sih kalau bisa di sini ada ujiannya. Jadi ada nilainya, pengetahuan Anda tentang internet safety, keamanan internet berapa. Jadi kita bisa punya profile sebetulnya orang-orang di KY ini sadar tentang internet safety apa enggak. Ini free, bisa dipakai. Kalau di KY punya diklat, lembaga diklat atau apa gitu, dan menjalankan Moodle, software buat e-learning, silakan ini di-copy ke server Bapak Ibu di sana, jadi bisa melakukannya secara lokal aja. Tidak usah pakai LMS Ono Center, karena ini saya pakai buat mencerdaskan bangsa Indonesia. Ini mesinnya cuma 4 core, memorinya cuma 4 giga. Jadi kalau dipakai seluruh KL bisa tewas ini mesin. Jadi kalau di kayak ada server sendiri silahkan di copy internet safety-nya. Nanti saya kasih lihat icip-icip sedikit. Nah, terus kalau mau perpustakaan tentang materi hari ini, sebetulnya ada sebagian di LMS Ono Center di pustaka. Nanti ada folder docs, ada folder security. Itu diambil slide-nya. Cuman itu nggak lengkap sama sekali. Kalau mau lengkap bisa copy hard disk saya.
Harddisknya totalnya sekitar, kalau cuman e-book aja sekitar 1,5 tera sih. Bisa di copy, free, nggak usah bayar apa-apa. Bayar ongkos kirim doang lah paling kalau mau. Dan ini saya streaming ke YouTube. Ini channelnya Ono Center, bisa Bapak Ibu lihat nanti videonya di YouTube. Jadi kalau ada lupa atau apa segala macam bisa dilihat. Dalam YouTube ini ada sekitar 1.000 lebih video tentang keamanan, tentang teknik hacking juga ada, jangan khawatir. Tentang data mining juga ada, teknologi data mining seperti apa. Dan ini semuanya teknis banget, dalamnya sangat teknis sekali. Tapi kalau yang buat umum juga bisa ada bagian yang buat umumnya juga. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu takut kalau tidak mengenal, bukan orang IT banget, tetap masih bisa baca. Jadi saya bentuknya seperti ini. Sebelum saya masuk terlalu jauh, saya kasih lihat icip-icip dulu yang saya masuk dengan internet safety yang ini seperti apa. Nah, pindah lagi nih. Pindah sharing. Wala. Mana dia? Mana ya? Kok nggak ada sih? Ini bukan ya? Ini kali. Saya harus cari browser. Ini kok whiteboard sih yang di sininya ya? Oh, whiteboard ya. Kalau whiteboard itu saya matiin. Oke, kok whiteboard terus ya? Ntar saya cari web browser saya, mana web browser? Ini bukan web browser. Ini bukan. Browser saya kagak ada ya. Saya mau ngelihat browser. Alah, mati dah gue. Oh, ini dia. Sorry. Ini dia, ini browser. Oke. Nah, saya masuk ke browser. Bapak Ibu bisa masuk ke LMS Ono Center ORID/Moodle. Ini e-learning server. Bapak Ibu bisa bikin account di sini, bisa login nanti bikin account. Di sini ada course. Ini saya belum login. Kalau login kira-kira gini bentuknya. Silahkan create account kalau mau ujian. Create account aja di sini. Nanti bisa masukin username, password, email dan sebagainya. Ini free. Kemudian nanti kalau udah berhasil masuk, saya akan login pakai account saya. Masuk. Di sini ada kursus. Sorry. Kursus yang saya ikutin aja biar cepat. Saya masuk ke internet safety. Internet safety, ini dia internet safety. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di sini tentang, saya gedein hurufnya biar lebih enak dikit. Dasar-dasar keamanan informasi seperti apa, blokir situs porno tidak semudah melarikan tangan, Facebook dan keamanan anak, sejarah internet sehat dan sebagainya. Kemudian perilaku aman seperti apa yang perlu kita tanamkan supaya kita aman berinternet. Misalnya jangan posting sembarangan, jangan nulis nomor telepon di media sosial, jangan posting foto anak kayak gitu-gitu. Di sini ada. Terus cyber squatting itu apa? Kemudian yang sering juga banyak sekali terjadi adalah cyberbullying, yang kita sering kenal sekarang namanya hoax. Tapi hoax hanya salah satu dari cyberbullying. Jadi sebenarnya lebih luas daripada hoax, yang cyberbullying itu lebih luas daripada hoax. Di sini terangkan cyberbullying itu seperti apa. Kalau kecanduan konten negatif, bagaimana strateginya supaya menghilangkan kecanduan tadi, keamanan password seperti apa, diterangkan di 15 tip untuk password security yang baik dan sebagainya. Terus keamanan email diterangkan. Kalau ada waktu saya akan coba di sini, tadi Pak Anwar juga menerangkan tentang phishing segala macam. Di sini terangkan tentang phishing. Terus bagaimana kita mengamankan gadget kita, smartphone kita, handphone kita, kiat-kiatnya seperti apa. Terus keamanan media sosial kita juga seperti apa, diterangkan. Ini jujur, hari ini saya banyak sekali terima, bukan hari ini aja ya, hampir tiap hari saya nerima email, Pak, Facebook saya dihack, bisa bantuin nggak balikin lagi? Buset dah. Kalau nggak percaya saya kasih lihat dikit ya, tapi ini kasihan orang ini. Nih, Pak, saya minta bantuan mengembalikan akun FB saya. Asli. Dan ini hampir tiap hari. Ada 2-3 orang yang selalu email saya dan minta bantuan balikin akun saya. Saya udah lapor ke polisi, saya lapor ke FB, tapi nggak ada yang nanggapin. Pusing kepala dah lo. Dan ini sering sekali terjadi. Terus terangin sedikit tentang VPN, dan ini ada sedikit tentang contoh teknik serangan, kemudian ujian. Nah, saran saya, ini kejadiannya di beberapa corporate, di KL juga. Saran saya sih kalau bisa, pimpinan punya masalah untuk mengetahui profile, bagaimana sebetulnya pemahaman tentang internet safety di para pegawai. Jadi untuk dapat pemahaman itu sebenarnya gampang banget, suruh aja ujian.
Ini free, boleh dikerjakan berkali-kali sampai nilainya bagus juga nggak masalah. Waktu 30 menit, soalnya cuma ada 30 soal. Tapi ini bang soalnya ada ratusan ya, ada sekitar 800 soal nih bang soalnya. Saya kasih lihat kira-kira kalau ngerjainnya bentuknya kayak gini, gunakan password yang mudah diingat, login seperti situs lain. Bener nggak? Bener nggak? Ya tinggal diisi aja, misalnya bener. Lanjut. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan buat user biasa aja sih, gitu. Phishing adalah jenis penipuan menggunakan scammer menyamar gitu ya, menurut informasi pribadi seperti password, kartu kredit melalui internet. Bener nggak? Gitu. Misalnya bener gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang kita jelasin tadi ditanyakan di pertanyaan ini, dengan hasil ini Bapak Ibu terutama pimpinan kita pribadi jadi tahu apakah kita sudah menguasai atau belum tentang keamanan berinternet. Pimpinan juga bisa tahu sebetulnya profil dari teman-teman karyawan ini, pegawai ini sudah ngertinya saya mana sih, nanti kebijakan apa yang perlu kita ambil supaya kita aman berinternet. Jadi caranya ini, dan ini free, bisa di copy sih sebenarnya. Jadi kalau ada diklatnya KY, silakan ini di copy ke server e-learning punya diklatnya KY. Ini keamanan. Saya akan kasih lihat sedikit, ini cuplikan aja, saya nggak akan bahas terlalu dalam. Di sini juga ada buat teman-teman admin cyber security. Ini buat admin banget. Ini kalau saya kasih ngeri di sini. Buat admin, di sini betul-betul. Di sini saya review aja di sini ya. Di bagian bawah ini sesudah UTS. Sudah UTS. Di sini mengenai diterangkan tentang security seperti apa, vulnerability analysis tadi Pak Anwar Siregar menyebutin tentang pentest dan sebagainya. Ini bagian dari ini, dasar keamanan server, firewall, secure shell, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic security. Ini diterangkan. Cuman kalau kita belajar security, mau nggak mau kita harus belajar teknik nyerang. Jadi di sebelumnya diajarin dulu bagaimana cara masuk neraka. Di sini diajarkan intro hacking itu apa, persiapan buat hacking apa, footprinting segala macam, sniffing, bagaimana menyadap, terus hacking wireless, cara nyerang password, jebolin database, device web, attack file sharing segala diajarkan di sini juga. Jadi buat admin, selain dia harus bisa menguasai mengamankan si aplikasi dan jaringan yang dia pegang, dia mau nggak mau harus tahu teknik orang menyerang. Kalau dia mengamankan tanpa tahu penyerangan, akan susah sekali. Oke, saya akan kasih gambaran sedikit. Waduh, harus pindah lagi ya. Aduh, stres saya. Biasanya saya bisa screen doang. Oke, saya harus pindah lagi. Select window. Kok nggak ada? Ntar, kayak bukan yang ini deh. Ntar. Oh, ini not share dulu, sorry. Aduh, stres. Saya akan masuk ke mana? Saya mau gambar sih sebenarnya. Saya mau kasih gambar supaya gampang visualisasinya. Oke, ini dia gambar. Oke. Saya akan gambar ini. Oke. Saya akan coba visualisasi apa yang teknik bela diri. Jadi kalau Pak Anwar tadi banyak bertumbuh ke aturan segala macam, mudah-mudahan aturan kita bisa beres beneran ya. Cuman kalau kita lihat kenyataan tadi di email, Pak minta tolong Facebook saya dihack, terus tolong bantu saya buat balikin lagi Facebook saya, pusing kepala adalah urusannya. Biasanya kalau ada orang minta bilang kayak gitu ke saya cuma bilangnya sederhana aja, Mas. Itu sama aja Mas nyuruh saya ngehack. Saya bisa sih, cuman kan nggak lucu ya. Jadi saya bilang udah lapor polisi, lapor ini, terus belajar teknik ngamanin jaringan yang akun yang dihack tadi. Kalau Anda nggak bisa buktiin Facebook bahwa itu akun Anda, ya udah selamat dah, itu hilang akunnya. Oke, sekarang misalnya kita jadi akan saya terangin kira-kira gini. Ini misalnya orang yang akan nyerang. Ini attacker yang mau nyerang, dan ini kita yang bakal diserang. Oke, ini yang bakal diserang. Dia akan melakukan serangan ke kita kayak gini. Dan dia punya teknik apa segala macam buat nyerangnya seperti ini. Oke, yang jadi masalah kita bagaimana kita melakukan pertahanan di sini. Oke, di sini kita bikin benteng sebetulnya antara attacker dan yang kita sebagai orang korbannya, kira-kira kayak gitu. Nah,
Benteng ini tadi udah disebutin beberapa oleh Pak Anwar Siregar, ada aturan data privacy kayak apa segala macam. Cuman kenyataan hidup kadang-kadang nggak seindah itu. Kenyataan hidup kadang-kadang pahit sekali. Kita minta tolong polisi, kita minta tolong siapa, nggak ada yang bisa nolong. Kalau kita dihack segala macam, pusing kepala dah urusannya. Jadi mau nggak mau, yang saya sarankan di sini selain kita berharap tadi aturan bisa jalan, polisi bisa beres urusannya, kita juga mau nggak mau harus belajar teknik bela diri. Mau nggak mau itu bisa belajar teknik bela diri. Salah satu tekniknya tadi adalah lewat e-learning kita belajar internet safety. Bagaimana cara mengamankan diri kita sendiri. Itu lewat internet safety. Cuman saya sekarang akan fokus ke 2 atau 3 aplikasi. Karena ini lagi rame. Barangkali saya akan ngasih lihat yang namanya Zoom. Yang namanya WhatsApp. Ini 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya. Saya dapat email dari seorang supir ojek online. Emailnya sederhana aja, Pak. Ini handphone saya tiba-tiba layarnya bisa gerak sendiri, semuanya gerak sendiri. Udah gitu tahu-tahu email account saya di Google diambil orang, udah gitu duit saya hilang, udah gitu udah semuanya hilang dan handphone saya di reset dari jauh. Lewat WhatsApp itu. Ngeri. Jadi saya akan coba lihat Zoom, WhatsApp juga. Tapi intinya adalah bagaimana kita melihat keamanan di dunia internet ini, kira-kira itu. Jadi ini di sini sebenarnya saya tulis di sini lebih ke teknik bela diri, gitu ya. Kalau ada aturan ya syukur. Kalau nggak ada, kita harus bisa bela diri, mau nggak mau. Oke, sekarang saya save dulu. Saya save as, saya akan jadiin ini dulu ya, cyber security. Oke, saya akan bikin yang baru. Sekarang teknik bela dirinya kira-kira cara berpikirnya kira-kira seperti ini. New. Oke. Kalau lihat teknik belajar di internet tentang keamanan, jangan ini, saya pakai ini aja. Oke. Ini kalau ada hole, ada apa, bukan hole kali ya, bahasa Indonesia yang sederhananya, ada kelemahan di software segala macam, biasanya mereka akan lapor sih. Teman-teman cyber security yang baik dia akan laporan dan kita punya situs-situs di internet yang akan menerima laporan-laporan itu. Oke. Jadi ini misalnya semua ini adalah kejadian lobang-lobang di aplikasi. Ada banyak sekali lobang di aplikasi. Oke. Tapi itu sebenarnya kayak gunung es. Jadi ini kalau kita lihat gunung es, yang akan dilaporkan sedikit seperti ini di atas ini, dan ini yang akan kita monitor dan ini akan kita pakai buat bela diri. Jadi ini akan lubang ini akan terlihat di laporan-laporan ini. Biasanya salah satu yang terkenal adalah CVE, Common Vulnerability sama evaluation apa gitu. Jadi Common Vulnerability, jadi kelemahan yang kelihatan. Tapi di underground, di sini underground harus diingat bahwa di dunia bawah tanah ini masih lebih banyak lagi sebetulnya yang belum sampai terlaporkan. Berdasarkan yang ini aja kita bisa melakukan teknik bela dirinya nih sebetulnya dari yang laporan yang ininya. Jadi ini teknik bela diri. Teknik bela diri. Dari berdasarkan ini kita melakukan teknik bela dirinya itu. Oke. Jadi beberapa menit ke depan saya akan coba menjelaskan ini bagaimana kita melihat kelemahan software yang ada. Softwarenya saya akan fokus nggak semuanya. Jadi yang saya akan fokus ada Zoom, WhatsApp. Karena waktunya sempit, saya punya waktu cuma sekitar 15 menitan lagi. Stres saya. Jadi Zoom, WhatsApp, kita akan coba lihat teknik bela dirinya seperti apa dari CV ini. Oke, sekarang saya harus pindah lagi. Ini saya tutup lagi share-nya. Saya pindah lagi ke web. Oke, mana dia web? Ini dia webnya. Oke. Masuknya ke Google. Caranya masuk ke Google. Oke. Misalnya Zoom. Vulnerability. Keywordnya gitu ya, Zoom vulnerability. Oke. Ini ada cerita mungkin ini di artikel TechCrunch, ada cerita di majalah mana, cerita di majalah mana bahwa Zoom bolong segala macam. Kemudian di sini ada
Di CNET ada Zoom security issue, ada Zoom bombing continue, ada latest Zoom vulnerability, ada ini berita semua, ini berita. Nah, ini bukan berita. Oke, kalau kita perhatikan, ini berita, ini TechCrunch, ini apa news, ABC News, ini LiveMint News lagi, CNET News lagi, ini Rapid Block, ini ABC News, ini bukan news. Ini news lagi. Kami sebagai orang-orang cybersecurity biasanya nggak terlalu ngelihat news sih sebenarnya. Ya news buat sepintas, oke, ada masalah. Cuman kalau kita mau lihat detail, kita nggak akan ngelihat ke news, karena news kadang-kadang wartawannya nggak ngerti teknik juga. Jadi kita biasanya tidak akan ngelihat news, kita mulai ngelihat yang seperti ini, CVE ini yang kita lihat. Oke, CVE itu apa? CVE adalah ini. CVE adalah Common Vulnerabilities and Exposures. Jadi semua catatan-catatan kelemahan sistem dimasukin ke situ, dan salah satu situs utamanya adalah cve.mitre.org. Ini didanain oleh Department of Defense Amerika. Oke, kalau kita lihat yang di sini bukan Mitre tadi ya, beda. Yang ini dia ngambil data dari Mitre, kemudian diolah lagi sama dia. Yang ini CV Details, dia bukan Mitre, beda. Tapi dia ngolah data Mitre. Oke, sekarang kita lihat buat Zoom sendiri. Di CVE Details, ini data dia tahun 2019 yang terakhir. Cara bacanya kira-kira kayak gini. Oke, kita lihat tahun 2019, 2018, 2014, 2004. 2004 ini Zoom ADSL modem, bukan Zoom conference-nya kita. Oke, ini Zoom-nya ini dicoret, tapi ada 4. Ada 4 masalah di sini. Terus kita lihat lagi, masalahnya di mana? macOS. Di sini macOS, di sini macOS. Jadi masalah utama Zoom 2019, 2018, 2014 ini udah lewat, ini nggak usah kita diemin aja ya. Tapi ini kelihatan masalah besarnya di macOS. Oke, jadi kita harus hati-hati yang pakai macOS kalau pakai Zoom. Itu yang poin yang pertamanya. Cuman ini udah rada lama. Kalau mau lihat yang masalah-masalah yang lain, bisa lihat di sini ada vendor search, product search, segala macam. Tapi cara ini kalau ngebaca yang lain kita bisa muntah-muntah ya, orang normal bisa muntah-muntah. Kita bacanya ininya dulu, macOS, oke, macOS. Sekarang saya akan baca di sini, cve.mitre.org. Oke, saya akan search juga Zoom. Ternyata dia punya yang tahun 2020, tahun ini, lebih parah. Ada banyak lagi kurang ajar, 1, 2, 3, 4, 5 di 2020. Dan gawatnya, ini gawat banget sih sebenarnya. Di sini macOS, oke, kita udah tahu macOS, ini macOS masalah. Ini nggak ada tadi, tapi ternyata ada. Jadi Zoom recording punya masalah. Dia bisa privilege escalation jadi root. Jadi kalau Zoom recordingnya jalan, kita attacker bisa masuk, dan attacker bisa jadi yang megang mesin itu dan dia bisa ngapa-ngapain. Jadi ini bahaya nih sebenarnya recording. Ini recording lagi yang masalah. Oke. Yang ini adalah D10, D5, D7 itu buat whiteboard tadi. Whiteboard apa sih namanya? Nulis di whiteboard bareng-bareng buat apa sih? Kerja bareng. Jadi kita bisa saling nulis satu sama lain. Ini ada unauthenticated root shell access. Ini bahaya banget. Jadi tadi whiteboard sebaiknya nggak, tapi terutama di Android ya. Jadi di Android yang masalah. Yang ini call recording masalah. Oke. Yang ini macOS. Oke. Ini yang ngeri nih. Makhluk ini ngeri. 3 makhluk ini. Saya baca terakhir. Waduh, kurang ajar. Ini 3 ngeri banget. Ini adalah key dari enkripsi. Begonya orang-orang Zoom, dia pakai teknik yang jadul. Ini teknik jadul yang dipakai sama dia. Ini sebenarnya teknik agak lama. Terus key-nya fix. Jadi vektor inisialisasinya, key-nya kita bisa tahu, akibatnya semua enkripsinya bisa dibuka. Kacau nih ceritanya nih. Makhluk ini bikin kacau banget nih. Ini tahun 2020 sekarang. Jadi walaupun Zoom-nya di-encrypt, tapi karena kita orang biasa dan kita tahu enkripsinya, jadi kacau ceritanya. Gitu. Jadi ya minta maaf aja buat Zoom, ya hati-hati aja. Kalau orang nggak tahu bahwa kita pakai Zoom, rada aman lah ya. Tapi kalau ada hacker yang tahu ada Zoom-nya, kita bisa lihat, kita bisa masuk.
ke enkripsi ini. Jadi kondisinya seperti itu Zoom. Terus orang-orang kadang-kadang bilang ini Zoom kok ngeri banget ya, makanya ini mouse-nya bisa gerak-gerak, terus layarnya bisa ganti-ganti. Ya iyalah, soalnya kan bisa dikontrol sama moderator. Jadi moderator yang punya kontrol sebenarnya bisa ngontrol layar segala macam. Oke. Cuman kadang-kadang orang biasa kagak tahu, disangkanya itu hacker gitu. Itu aja kasihan. Jadi ini ada masalah di Zoom, asal tahu aja ya, kita bisa bukan batasin diri ya. Kita bisa tahu, oke, ini moderator bisa ngontrol nih sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu itu juga. Cuman yang ngeri ini sih Zoom. Oke, sekarang kita masuk ke tempat lain lagi, kita masuk ke WhatsApp. Oke. WhatsApp kita agak beruntung, catatan yang terakhir tahun 2019, catatan terakhir. Cuman tolong ingat tadi gunung es tadi ya. Walaupun catatan dari 2019 bukan berarti hari ini nggak ada kelemahan. 2019 tetap hari ini harus hati-hati. Kalau kita lihat sekarang masalahnya, ini WhatsApp desktop kena, desktop client kena, VoIP-nya call kena, di Android yang masalah. Terus ini Android lagi kena masalah. Ini WhatsApp desktop kena masalah. iPhone yang kena. Yang kemarin teman wartawan Kompas ngomongnya gini, Pono, itu WhatsApp kan double authentication, terus di encrypt. Kok bisa dihack sih? Gitu. Nah, ini contohnya. Ini yang nyebelin banget. Ini asli yang bikin gara-gara nih, makhluk yang ini satu. Oke. Dan ini yang kasus yang terjadi sama supir driver ojol, kayaknya yang ini juga dia kenanya nih. Kenanya di sini. Nah, cara bacanya gini. Dia ada bug di Android. Sorry, bukan yang itu salah. Yang kedua yang ini. Ini yang salah, yang ini salah. Kalau yang ini cuma jadi denial of service. Jadi si handphone kita jadi ngehang. Android yang ini. Yang ini ngehe banget, yang ini satu. Ini Android GIF Drawable Library. Jadi library buat gambar. Oke. Ini Android WhatsApp version Android versi sekian. Oke. Allow remote attacker to execute binary code. Artinya cerita dalam bahasa manusianya kira-kira gini. Si penyerang akan ngirim gambar ke kita. Bayangkan kalau gambarnya gambar yang menarik buat dilihat ya. Karena ini puasa, saya nggak bisa ngomong banyak. Tapi gambarnya menarik buat dilihat. Walaupun orang puasa, tentu aja akan ngeklik gambar itu kan ya. Gitu. Diklik tuh gambar. Padahal di gambar tadi, si yang nyerang akan masukin program. Programnya ini bisa macam-macam. Ini kalau di sini bilangnya cuma denial of service. Tapi kejadian sama laporan dari supir ojol yang ke saya kemarin, 3 hari 4 hari yang lalu lah ya. Dia ternyata bukan denial of service aja, dia bisa ngambil alih tuh handphone dan dia bisa ngambil account dia di Gmail, account dia di ojol tadi, terus dia ngambil duitnya si driver ojol dan dia handphonenya di reset dari jauh. Nangis lu, asli nangis. Solusinya seperti apa? Sebenarnya solusinya gampang banget sih. Kalau kita udah tahu kayak gini, solusinya gampang. Jangan diklik gambar di Android. Kalau orang yang nggak kenal segala macam, jangan diklik, di-delete aja udah langsung. Jadi ini urusannya gambar, ini gambar juga nih ya, gambar. Ini gambar loh, dua-duanya gambar. Nyebelin banget. Gambar tuh nyebelin. Yang ini juga nyebelin juga nih. MP4 file, video. Tapi masuknya ke iOS ya, tapi Android juga nih, sama, 2. Cuman ini versinya versi 2019. Mudah-mudahan Androidnya udah benerin, WhatsApp-nya sudah benerin di versinya lagi, yang ini udah dihilangin. Jadi kira-kira cara ngelihatnya seperti itu. Dari pembacaan itu kita mulai, oke, teknik bela diri apa yang saya pakai. Jangan pernah percaya sama iklan bahwa ini enkripsi, ini double authentication. Gak usah percaya. Itu iklan. Mendingan percaya sama ginian dah. Tapi percaya sama Tuhan sih kalau sekarang sih. Kalau percaya ginian juga jangan juga, nggak baik juga. Gitu ya. Oke. Sorry, moderator, saya punya waktu berapa detik lagi? Masih 10-15 menit lagi, Pak. 10-15 menit lagi, saya akan coba demo sekarang. Cuman pusing saya kalau demo nih ya. Saya harus pindah-pindah ini.
Pindah-pindah layarnya gila-gilaan nih. Eh, saya akan coba demo ngasih lihat ke Anda betapa mudahnya kita pura-pura jadi orang lain. Jadi ini teknik phishing yang paling blow on di dunia adalah berpura-pura jadi orang lain. Udah gitu kita minta sesuatu ke orang tadi karena dia kayaknya dia kenal. Misalnya kita jadi siapa gitu ya. Oke, sekarang demonya kira-kira gini. Aduh, saya pindah dulu. Saya kasih lihat sini stop share lagi. Stop share. Saya akan share ini. Saya udah jalanan server namanya server korban di komputer saya. Oke. Running. Ini mesin VirtualBox. Jadi saya bisa jalanin banyak komputer di komputer saya. Salah satunya server ini saya jalankan. Oke. Sekarang saya akan coba stop share lagi. Stop share. Oke. Sekarang saya akan share web browser. Oke, web browser saya. Oke. Saya akan masuk ke server itu. Servernya IP-nya adalah 192.168.200.133 Squirrel Mail. Oke. Saya coba masuk. Oh no. Oke, masuk. Nih perhatiin. Ada email dari siapa? Marah banget ya. Saya akan demoin cara bikin email ini. Sementara ini saya akan delete dulu. Oke, jadi saya akan demoin cara bikin email seperti itu. Jangan pernah dilakukan karena ini melanggar hukum. Dan teman-teman di BIN, di BAI, segala macam, kalau Anda melakukan seperti ini, karena ini lagi di streaming di YouTube juga, biar semua tahu bahwa ini ilegal, ini melanggar hukum. Sampai kalau Anda sampai lakukan hal seperti ini, Anda akan urusannya 6 tahun penjara atau denda 600 juta kalau untung. Kalau enggak, urusannya lebih panjang. Oke, karena ada pencemaran nama baik segala macam. Oke. Jadi kita sebagai orang biasa kita bisa melakukan pengiriman yang kayak tadi pura-pura jadi siapa aja dengan cara yang mudah banget loh sebenarnya. Oke, saya akan sadap semuanya. Mudah-mudahan penyadap saya sudah hidup. Ini saya stop share. Ini pusing nih. Tiap kali stop share lagi. Penyadap saya udah jalan. Ini penyadap saya. Ini adalah Wireshark Network Analyzer. Dia punya kemampuan capture dan analisa. Saya akan capture, start. Dia nangkep paket-paket yang lewat. Mudah-mudahan paket saya ketangkep nih. Kalau nggak ketangkep, ya selamat. Kita nggak. Jadi saya ngasih lihat bagaimana hacker menyadap. Softwarenya kayak gini kira-kira bentuknya. Cuman ini saya curiga nggak ada apa-apa nih. Restart. Coba stop. Kan? Bentar. Coba. Oke. Saya coba. Kalau nggak, saya cepet aja ya. Nggak usah saya sadap. Saya sekalian saya kasih lihat aja cara ngirim emailnya tadi. Karena ini ada masalah. Saya Wireshark saya kayaknya. Saya harus jalanin apa gimana. Saya usaha terakhir nih. Saya jalanin. Usaha terakhir. Wireshark. Oke, jalan dia. Sekarang saya kasih lihat aja dulu sedikit. Saya share dulu Wireshark-nya. Ini Wireshark-nya lagi jalan. Oke. Tadi kalau nggak ada aktivitas saya bingung, saya nggak berani saya. Oke, saya akan nangkep komunikasi kirim emailnya lewat Wireshark tadi. Tapi saya akan coba masuk ke terminal. Sekarang ini saya stop share lagi. Saya masuk ke terminal. Oke. Saya akan masuk ke terminal. Oke. Clear layar. Saya akan masuk ke kirim email. Bapak-bapak Ibu biasanya kirim email pakai aplikasi. Saya akan coba kirim email tanpa aplikasi sama sekali. Saya pakai tangan aja buat kirim email. Dan ini yang biasa dilakukan sama hacker, pakai tangan doang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aplikasi nggak dibutuhin, kita bisa pakai tangan buat kirim email, akibatnya kita bisa lebih fleksibel buat ngerjain apa-apa. Jadi yang saya kerjakan adalah melakukan tata cara komunikasi, protokol komunikasi buat kirim email. Pertama-tama saya akan bilang hello. Saya adalah siapa? Misalnya saya adalah ini hacker jahat banget lo.com. Nanti dia bilang saya adalah siapa. Terus kalau mau jadi siapa aja gampang banget nih, mail from. Misalnya tadi saya bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi siapa aja ya.
presidenri.go.id. Jadi semudah itu buat jadi siapa aja di internet. Pertahanannya apa di sisi kita? Pertahanannya jangan pernah langsung percaya pada apapun yang Anda terima di internet. Karena kita bisa lihat semua orang bisa dengan mudah jadi siapapun di internet. Terus dia bilang oke lagi, kurang ajar kan servernya. Terus saya akan kirim receipt to ono@korban. Mesinnya saya kasih nama korban.com kebetulan. Gitu. Oke juga. Sekarang data. Sekarang saya kasih beritanya from @presidenri.go.id. Oke, to ono@korban.com. Subjek, jangan ngajarin yang enggak. Ono, jangan ngajar yang enggak. Bayangkan kalau beritanya lebih serius daripada ini. Misalnya berisi perintah untuk apa gitu. Kalau orang yang biasa aja dia langsung percaya aja, wah ini bapak minta apa gitu, langsung dikerjain tuh. Kalau ini kan jelas semua orang tahu ini mau bohong, ini Ono lagi ngibul banget ya. Tinggal dikasih ini aja tanda tangan. Oke, sekarang kita kirim, enter. Email dikirim nih, quit. Selesai ya. Sekarang kita lihat, benar nggak email tadi diterima atau disadap. Coba ini saya stop share dulu. Oke, sekarang saya akan masuk ke penyadapan. Oke, saya stop dulu sadapannya. Stop, coba lihat ke atas, ada... Wah, ini banyak kirim email. Saya harus cari SMTP sih sebenarnya. Coba. Nggak ketemu terlalu banyak paket yang lewat. Karena saya banyak ngirim video juga nih, jadi pusing saya nggak ketemu. RTMP, ARP, PQR, RTMP, nggak ketemu. Coba bentar ya, bentar. IP, address, coba saya ganti IP addressnya 200.133. Ketemu nggak? Nah, ini dia. Alalalala. Ini dia. Dia ada yang ketemu satu seperti ini ke port 25. Oke. Sekarang yang hacker yang akan dilakukan sama hacker cuma gini aja. Tangkap paket ini, kemudian saya akan analyze follow TCP stream. Iya, lemot banget. Nggak keluar. Ntar ulang. Follow TCP stream. Ini dia. Alah. Ini karena beda ini kayaknya. Beda window, coba. Bener nggak? VirtualBox. Bentar, Wireshark. Bentar, saya pindah window dulu kalau bisa. Ini dia. Oke. Saya harus pindah streamingnya lagi. Pindah windownya. Coba bisa nggak saya pindahin dari sini. Share. Ini dia. Ini hasil tangkapan dia. Berhasil. Jadi tadi yang saya ketik semua ditangkap. Yang warna biru adalah komunikasi dari server ke saya. Yang warna merah dari saya ke server. Bisa ditangkap semuanya. Artinya apa di sini? Kalau Anda komunikasi antara klien dengan server, jangan khawatir di internet orang bisa nyadap Anda sih. Kalau nggak dienkripsi. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Bisa dienkrip, bisa kesadap. Sekarang saya pengen lihat ini mail masuk nggak ke servernya beneran. Coba saya share, masukin ke web. Nih. Ini webnya. Yang tadi saya reload. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ini ada mail dari Bapak. Saya lihat di sini mailnya masuk. Oke. Kalau orang biasa ngelihat email seperti ini langsung, waduh, saya dapat dari siapa gitu. Tapi kalau kita ahli security atau hacker, kita nggak langsung gini, kita lihat ini dulu full header. Ini dari siapa sih? Lah,
ini from ini hacker yang jahat banget lu. Nah, ya udah mulai dipertanyakan lu gila. Masa kayak gini dari istana kan nggak mungkin ya gitu. Jadi eh banyak teknik-teknik yang agak susah diterangkan ke orang awam, tapi inti sederhananya adalah jangan pernah langsung percaya karena di internet orang yang jahat tuh banyak banget, walaupun masih lebih banyak orang baik, tapi orang jahat yang lebih sedikit itu tetap brengsek. Menyebabkan kita kita bermasalah. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Bentar, kalau ada apa-apa silakan kirim pertanyaan bisa lewat email ono@indo.net.id atau lewat Twitter ono_wpurbo. Saya kembalikan lagi pada moderator Pak Jaya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ono, pemaparan yang sangat detail sekali tadi. Pada sesi berikutnya kami akan coba ngasih kesempatan nih Pak Ono, Mas Anwar, kepada teman-teman yang sudah sangat antusias sekali mengikuti webinar hari ini. Mungkin saya akan buka buat 5 orang. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa ngacungin tangan pakai raise hand di toolnya masing-masing. Nanti akan coba saya pilih 5 penanya untuk saat ini gitu. Tapi sebelumnya juga udah banyak masuk pertanyaan tadi Pak Ono, Mas Anwar di Q&A. Mungkin nanti bisa sama-sama kita jawab dari Pak Ono dan Mas Anwar. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya dulu, saya buka buat mungkin 5 orang penanya gitu biar nanti sekaligus dijawab oleh kedua narasumber. Silakan teman-teman kalau ada yang ini. Yang pertama mungkin Mbak Septi, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sambil jalan aja. Ya, silakan dulu Mbak Septi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata bisa nanya juga ya Pak, kirain cuma bisa ngetik doang. Bisa, Maklum gaptek. Pak, yang tadi apa? Di CVI.com atau apa tadi tuh ya? Yang soal pengaduan-pengaduan yang masuk terkait Zoom tadi kan. Ya. Dan semakin update pengaduannya berarti kan bisa nggak sih ditarik kesimpulan gini Pak, kalau misalnya pengaduan udah lewat itu pasti udah di handle sama Zoom atau provider yang diaduin itu, atau ya nggak mesti, bisa aja didiemin terus masuk pengaduan lain soal lain lagi gitu Pak. Oke. Langsung jawab apa gimana, Pak? Ditampung dulu ya Pak. Siap. Ya. Silakan mungkin lanjut Bu Titi. Halo Bu Titi. Halo. Ya silakan. Halo. Bu. Ya, terima kasih Mas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Pertanyaan saya simpel saja. Ketika kita menerima telepon ataupun WA ataupun informasi, bisakah kita mengecek nomor tersebut lokasinya di mana? Terima kasih. Oke. Ya, baik. Dilanjut dengan Mas Ali dari penghubung Jawa Timur nih, Pak Ono dan Mas Anwar. Silakan Mas Ali. Halo Mas Ali, silakan. Oke, sembari menunggu pertanyaan yang lain, silakan dulu mungkin Pak Ono atau Mas Anwar dulu yang mau menjawab 2 pertanyaan sebelumnya. Mas Anwar dulu, yang muda dulu, yang muda. Silakan Mas Anwar. Kayaknya ini pertanyaannya ke Pak Ono ini si Kiki ini. Pak Ono dulu aja, lebih teknis kayaknya. Ya udah. Bu Shirley ya tadi Septi. Jadi CV itu dari hacker atau praktisi cybersecurity ngelapor ke cvmitre.org bahwa ada bolong ini. Nah, sekarang pertanyaan Bu Septi. Terus
mau ditindaklanjuti nggak laporan tadi sama si yang bikin aplikasi gitu ya. Jujur sih, eh, kadang-kadang nggak ditindaklanjutin, brengsek tuh orang-orang itu soalnya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang, jadi itu kadang-kadang harus jadi kayak masukan buat kita. Oke, hati-hati, ada bolongan ini. Eh kalau dia umurnya udah lama, misalnya kejadiannya tahun 2018 atau 2018 lah, kemungkinan sudah apa sih, udah rada selamat lah, udah rada dibenerin. Tapi yang jadi masalah di kita adalah kadang-kadang software yang kita pakai nggak diupdate. Jadi tetap aja memang udah dibenerin di versi yang baru. Versi yang baru belum kita install. Jadi pendekatan yang kita pakai adalah install update yang terbaru. Kira-kira gitu safety yang pertamanya. Jadi satu, install update yang terbaru, mudah-mudahan aman. Cuman jangan pernah berasumsi apapun bahwa dia aman. Nah, yang lain yang bisa kita lihat juga dari CVE kira-kira gini. Kalau saya masuknya ke cvedetails.com, kalau nggak salah tadi, cvedetails.com, saya biasanya akan ngelihat ranking, vendor mana yang bolongnya paling banyak, gitu ya. Kalau bolongnya paling banyak nggak akan saya pakai itu produknya. Nah, itu seru tuh urusannya kalau lihat rating itu. Nggak enak kalau saya sebut di sini. Silakan Bapak Ibu lihat aja vendor mana yang bolongnya paling banyak. Soalnya kemungkinan saya berani taruhan, kemungkinan besar aplikasinya, sistem operasinya dipakai di laptop Anda itu. Jadi ngeri banget sih sebenarnya. Kalau udah tahu kayak gitu-gituan ngeri sendiri. Makanya kalau Anda lihat sistem operasi yang saya pakai, mungkin tadi agak kelihatan sistem operasi yang saya pakainya Linux open source. Jauh lebih aman. Saya jarang pakai handphone. Kalau teman-teman dekat saya biasanya tahu, no susah dihubungin pakai handphone karena handphone saya jarang saya nyalain. Saya nggak pakai Microsoft, saya makainya Linux. Jauh lebih aman. Kira-kira gitu buat Bu Septi. Bu Titi, saya jawab sedikit aja ya Bu ya. Tadi pertanyaan sederhana aja. Kalau ada orang nelpon ke kita, kita bisa tahu nggak lokasi orang itu ada di mana, gitu ya. Jujur, yang tahu lokasi handphone ada di mana adalah operator. Jadi operator tahu sebetulnya. Si operator tahu handphone yang kita pakai lokasinya ada di mana. Karena itu ada di dalam database-nya si operator. Handphone ini lokasi ada di mana. Nah, kita sebagai user, kita bisa tahu nggak lokasinya dia ada di mana. Kalau dengan cara yang biasa mungkin kita nggak bisa tahu. Cara yang biasa kita nggak tahu. Cuman kalau ibu kalau ini keluarga misalnya, bukan orang luar ya, keluarga kayak saya sama istri sama anak. Istri, jadi handphone saya, handphone istri, handphone anak, kita pakai login Gmail karena kita makanya Android itu ya. Pakai login Gmail yang sama, Gmailnya sama. Atau pakai Gmail apa aja terserah. Pokoknya kita tahu password dari Gmail itu dan kita bisa masuk ke browser, pakai browser nge-web aja ke google.com biasa, login pakai account dari smartphone yang nelpon tadi. Misalnya anak saya nelpon, saya bisa login ke account Gmail anak saya tadi. Kemudian masukin aja di Google where is my device, atau ya where is, kayak gitulah, find my device, find menemukan, find my device. Nanti dia akan Google, atau kalau aplikasinya juga ada di Android. Kalau kita register ke Android, kita diregister ke account Gmail tadi, cari aplikasi Find My Device, nanti dia ngasih tahu handphone ini kira-kira lokasinya ada di mana. Tapi itu harus login pakai Gmail. Jadi Google, ini kalimat yang nggak enaknya ya. Jadi kalau mau jujur, kalau mau nggak enak sih sebenarnya, Google mencatat lokasi kita semua ada di mana. Google mencatatnya dari mana? Google mencatat dari smartphone kita karena kita register pakai account Gmail. Dia nyatet lokasi handphone kita ada di mana. Jadi Google tahu juga sih sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Silakan Mas Anwar kalau mau menambahkan. Ya. Ya, saya pikir udah cukup clear sih sebetulnya, karena memang sebetulnya semua aplikasi yang dia sendiri memang mengaktifkan location itu pasti tahu lokasinya kita itu berada di mana. Dan kalau dari operator itu mereka punya yang namanya HLR dan VLR yang kemudian ini terhubung ke IN, Intelligent Network. Nah itu bisa minta kepada mereka juga.
Jadi dari sisi lokasi itu, dari sisi operator pasti bisa lihat sebetulnya. Tapi kalau memang dari kita dari sisi kita sebagai user ya, nah ini memang makanya kalau dari Apple itu dia ada satu aplikasi yaitu Find My Device namanya. Nah ini bisa langsung kita mengaktifkan feature itu dan bisa menemukan. Tetapi untuk yang lain-lainnya tadi kalau saya sampaikan ya, kalau cara paling mudah untuk mengetahui bagaimana salah satunya ya, kalau yang agak sulit ke Pak Ono, kalau itu mudah ke saya aja gitu. Jadi salah satu teknik yang mudah tadi itu dilihat aja, makanya tadi Google itu dia tuh kalau kita masuk ke baterai usage, terus kita masuk ke apa namanya ke setting, masuk ke baterai usage, nanti kelihatan bahwa bahwa kelihatan mana aplikasi-aplikasi yang memang sebetulnya melakukan data mining atau mengakses pada saat kita tidak melakukan akses. Nah, jadi itu bisa dilihat di background-nya. Iya, Pak Anwar nggak berani nyebut merek. Lah. Pak Anwar nggak berani nyebut merek, dia nggak berani dia. Lagi live. Silakan Pak Jaya. Ya, baik. Mungkin teman-teman yang ikut pada sore hari ini masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Tapi sambil menunggu teman-teman nih Pak Ono dan Mas Anwar, ini juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih menarik untuk saat ini, khususnya terkait dengan Zoom nih Pak Ono dan Mas Anwar. Yang pertama itu kan di sini ada teman-teman yang bertanya simpang siur tentang keamanan Zoom, namun demikian banyak yang menggunakan Zoom. Apakah itu artinya Zoom tetap lebih bagus dari aplikasi sejenisnya atau bagaimana? Terus pertanyaan lanjutannya itu juga terkait Zoom. Pak, tanya dong, kalau pakai Zoom di HP yang ada internet bankingnya bahaya nggak ya? Mungkin Mas Anwar dan Pak Ono bisa menjawab itu dulu sembari menunggu kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Pak Anwar dulu. Aduh. Baik. Jadi tadi tidak ada sebetulnya yang aman, itu pernyataan Pak Ono tadi, ya kan. Jadi kalau saya melihatnya gini sih, kita harus lihat terlebih dahulu sebetulnya penggunaan daripada aplikasi kita itu untuk apa, gitu. Nah, semua aplikasi pada dasarnya selalu ada risikonya, sehingga kita perlu memahami apakah risiko-risiko ini sebetulnya dapat kita terima atau tidak, gitu. Bapak Ibu kalau melihat aplikasi yang Bapak Ibu gunakan saat ini, ya, itu saya yakin kebanyakan aplikasi ini meminta akses kepada storage, kemudian kontak, location, kemudian dan lain-lain gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini, mengapa sebetulnya Zoom ini yang perlu kita pahami, mengapa sebetulnya Zoom ini lebih banyak digunakan daripada aplikasi lainnya seperti Google Hangout atau kemudian seperti Webex atau kemudian Skype yang sudah sangat lama dikenal di masyarakat dibandingkan aplikasi Zoom itu sendiri. Kata kuncinya sebetulnya Zoom ini easy user, mudah digunakan, ya kan? Nah, dia sangat mudah digunakan sehingga banyak orang tetap menggunakan aplikasi Zoom ini sendiri. Nah, kemudian penggunaan aplikasi Zoom ini sendiri untuk apa gitu? Selama memang penggunaan aplikasinya ini adalah untuk informasi-informasi yang sebetulnya publik, ya, saya rasa sih kalau pendapat saya tidak ada masalah sebetulnya, karena pada dasarnya kalau Bapak dan Ibu ingin mencari lebih tahu lagi terhadap aplikasi yang lainnya, ini tidak akan berbeda jauh sebetulnya, ya kan? Nah, makanya dalam konteks tadi itu kita harus lihat bagaimana sebetulnya tata kelola dari provider layanan itu sendiri. Nah, Zoom sendiri sepanjang sepengetahuan saya memang mereka itu sudah menerapkan yang namanya GDPR. GDPR ini adalah satu standar terkait dengan data privasi yang kemudian diambil diminta oleh negara-negara seperti negara-negara di Eropa begitu. Nah, terlepas dari memang masih ada isu, saya melihatnya selalu akan ada isu karena setiap kali saya melakukan audit sendiri, apalagi kalau kita masuk ke dark web Pak ya, Ibu ya, ini lebih seru lagi gitu ya, dimana di sana semua itu yang namanya transaksi itu ada dan nyata begitu. Nah, jadi mungkin mengapa Zoom saat ini masih sangat familiar dan masih banyak digunakan karena dia easy user dan sangat mudah untuk bagaimana mengoperasikan
Zoom itu sendiri. Nah, yang perlu kita sadari, sekali lagi saya tekankan, selama ini penggunaannya adalah untuk informasi yang sifatnya publik dan kemudian resiko yang sudah kita ketahui ini tidak bisa kita terima, ya sudah, tidak apa-apa sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Saya tambahin aja ya. Silakan, Pak Anwar. Ya. Jadi yang tadi Pak Anwar bilang benar banget. Cuman saya tambah-tambah sedikit aja. Tadi waktu saya menerangkan tentang Zoom di CVE details ada vulnerabilities, ada 2 atau 3 vulnerabilities yang di atas, terutama untuk key-nya. Key-nya itu dia fix. Itu blow on-nya Zoom kali ya. Jadi kalau kita encrypt kan kita mengenkripsi pakai kunci. Kuncinya semua orang tahu. Jadi enkripsinya bisa kebuka. Itu kacaunya Zoom tuh, saya lihat itu. Mudah-mudahan itu udah dirubah ya sekarang, mudah-mudahan ya sudah dirubah. Tapi ini vulnerability tahun 2020. Jadi key-nya ternyata fix dan semua orang bisa tahu. Tapi mudah-mudahan sudah berubah. Jadi harus hati-hati aja bahwa ternyata enkripsinya bisa kebuka nih sebenarnya urusannya. Yang kedua yang saya lihat di vulnerabilities yang ada, itu ada call recording. Kan kalau kita lagi Zoom, ngezoom kayak gini, kita ngomongnya ngezoom kadang-kadang, ngezoom kayak gini, ini ada record. Dan itu tombol recordnya itu aplikasi buat recordingnya bermasalah itu. Jadi orang bisa masuk sampai bisa ngambil alih si handphone yang kita pakai. Jadi mungkin recordnya jangan diklik atau jangan diaktifkan karena ini ada masalah di situ. Kalau belum dibenerin ya. Nah kemarin atau 2 hari yang lalu ya, saya dapat email juga ada 2 orang lagi pakai Zoom. Tahu-tahu ada yang masuk dari Thailand dan mau ngambil alih handphonenya dia. Terus langsung dia putusin sambungannya segala macam, dia reset semuanya, aman. Jadi ya hati-hati aja karena ada yang bisa masuk. Cuman kalau saran saya gini aja, ya, terutama buat pimpinan ya. Kalau buat kita yang aplikasi yang ngomongnya nggak terlalu rahasia sih nggak terlalu masalah. Kayak sekarang kan nggak terlalu masalah. Cuman kalau buat pimpinan yang banyak keputusan-keputusan yang strategis yang harus diambil, kalau saya cenderungnya kalau bisa sih bikin aplikasi sendiri buat conference. Di Twitter banyak sekali yang ngasih saran, ada pakai Jitsi apa-apa gitu, atau pakai yang buatan kita juga. Kita di Indonesia ada beberapa yang bikin aplikasi, kekuatannya sama dengan WhatsApp sebetulnya. Oh ya, WhatsApp tuh di mining ya datanya, jangan khawatir. Jadi ini online loh. Emang gue pikirin parah gue. Aduh, parah banget. Jadi lupa gue mau ngomong apa tadi. Jadi kalau mau aman, ada aplikasi-aplikasi yang buatan kita, tapi enkripsinya setara dengan WhatsApp. Anda bisa coba lihat di Play Store. Ada misalnya pesan kita, ada misalnya Palapa, itu setara dengan WhatsApp. Kalau pesan kita nggak bisa buat ngomong ya. Kalau Palapa bisa buat ngomong dia. Tapi kalau pesan kita bisa ngomong sama aplikasi dia. Jadi orang ke aplikasi bisa diamankan banget sama pesan kita. Itu buatan Republik Indonesia, warnanya pasti merah putih. Kalau Anda download nanti jalanin warnanya merah putih karena mereka orang-orang merah putih banget. Gitu. Itu buatannya dari teman-teman Secure IT itu Pak Gildas itu. Iya. Udah lumayan lama itu. Iya. Cuman nggak banyak yang tahu tuh. Karena nggak banyak yang tahu jadi aman. Nggak ada yang nge-hack. Ya, balikin lagi Pak Jaya, silakan Pak Jaya. Sedikit lagi tadi Mas Anwar dan Pak Ono, tadi kan ada yang tanya terkait kalau ada Zoom di HP-nya, terus ada internet bankingnya itu kira-kira gimana tuh Pak katanya? Pak Anwar dulu, Pak Anwar. Waduh. Sebetulnya bukan masalah Zoom-nya aja sih Pak. Bapak cek aplikasi yang lain juga. Jadi gini, saya tuh melihatnya gini, kita tuh sangat terlalu terfokus sama Zoom itu sendiri sebetulnya gitu. Sebetulnya aplikasi-aplikasi yang lain juga bisa jadi lebih berbahaya daripada Zoom. Pada intinya ya tadi sebisa mungkin sih sebenarnya gini, pada saat kita terkoneksi kepada satu aplikasi yang memang kita menggunakan transaksi, kadang-kadang itu kita itu abai dengan
koneksi apa yang kita gunakan. Nih contohnya misalkan kalau saat ini ketika kita di rumah mungkin kita pakai koneksi rumah. Pertanyaannya gini, sebetulnya router kita yang di rumah sudah kita konfigur atau belum? Atau kadang-kadang ketika orang duduk di Starbucks gitu ya, mereka juga connect ke aplikasi mobile banking. Nah ini malah jauh lebih berbahaya gitu, karena kenapa ya, tadi itu adalah infrastruktur atau environment yang kita nggak bisa kontrol, ya kan, sehingga orang bisa lihat aktivitasnya itu sendiri gitu. Nah yang perlu kita perhatikan adalah sebetulnya bagaimana cara kita ketika kita mau menggunakan internet banking itu sendiri gitu. Nah kalau dikatakan semuanya baik-baik saja tidak juga, tapi kalau dikatakan semuanya terlalu berbahaya ya memang kita harus paranoid, ya kan. Nah cuman biasakan juga lah sebaiknya bagaimana kita menggunakan VPN yang memang lisensi dan kemudian berbayar, karena dengan kejadian tahun berapa itu ya, ketika banyak hoax terus kemudian sempat internet dimatikan di Indonesia. Bukan internet ya kalau nggak salah, itu apa ya kemarin, kemudian banyak orang menggunakan VPN, malah VPN ini yang akhirnya dia ketika untuk kita connect dia harus melakukan konfigurasi terhadap handphonenya kita. Nah di situ malah menyebabkan potensi-potensi terjadinya adanya celah gitu kan. Nah saya lebih cenderung sebetulnya ketika Bapak mau melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking, perhatikan terlebih dahulu adalah network atau infrastruktur Bapak apa yang akan Bapak gunakan. Terus kemudian yang kedua, Bapak pastikan ya aplikasi apa saja yang ada di handphonenya Bapak yang kemudian bisa yang kemudian termasuk aplikasi yang tidak kurang safe, kurang aman seperti itulah begitu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan saya rasa, tapi pakai aja sih, tapi bagusnya pakai VPN lah paling enggak. Tambahin aja nih, jangan pakai VPN yang gratisan ya. Betul, harus lisensi. Soalnya itu operatornya kadang-kadang nyadap kita. Jadi itu satu. Ini kalau di anak-anak di underground kadang-kadang lebih ekstrim sih mikirnya. Kadang-kadang gila dia mikirnya. Jadi akhirnya handphonenya ada dua, Pak, Bu. Jadi ada handphone yang buat ngezoom, yang buat ngobrol kayak gini, yang kalau jebol ya biarin. Kalau mau transaksi internet banking akhirnya kita pakai handphone lain gitu. Jadi mereka akhirnya modal dua handphone. Tapi itu buat orang kaya bro. Kalau orang kaya saya handphonenya cuma satu dan jarang dipakai, nggak bisa gitu. Tapi saya nggak punya internet banking. Gitu, Pak Jaya, silakan Pak Jaya. Ya, dilanjut ya Pak Ono dan Mas handphone yang Anwar jadul ini. aja ya Pak ya. Nggak. Nokia pisang gitu Pak ya. Yang pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait dengan tadi penjelasan Pak Ono nih, terkait dengan CPA. Iya, CV. Pas pengaduan masuk itu kira-kira zoomnya kan sudah melakukan update nih sekarang, itu kira-kira gimana ya Pak Ono katanya? Kan sekarang udah ada 5.0 yang terbaru. Oh, Ya. ya udah pakai doa lah, mudah-mudahan aman. Tapi ini saya ngobrol sama temen di apa sih namanya, Menpan waktu kemarin tuh ya. Jadi mereka melakukan evaluasi Zoom, Webex, Google Meeting, Skype. Paling bagus Zoom sih ternyata. Jadi ya, jujur nih ya, yang bagus Zoom. Cuman ya gitu deh, hati-hati aja dah. Jangan pernah percaya bahwa itu semua aman gitu aja dah. Intinya itu ya Pak ya. Ya karena memang konsepnya cyber security itu kan sekarang ada, kalau kita ngacu kepada satu standar lain 27032 ya Mas Jaya ya teman-teman, itu sekarang ada namanya threat agent. Threat agent ini memang ada orang, bukan orang lagi, tapi kemudian memang satu organisasi yang mereka itu secara akumulasi tujuannya adalah untuk untuk abuse atau untuk ngambil data atau ngambil informasi dari kita itu gitulah. Itu konsep dari cyber security. Ini saya pernah bahas di webinar cyber security. Jadi memang nggak akan pernah aman gitu, tapi ya tentunya tadi kita nggak bisa menghindari perkembangan teknologi juga kan. Makanya kemarin itu sempat saya diskusi juga kan, seperti yang disampaikan Pak Ono tadi persis itu, ya kan. Kalau memang khawatir sekali ya bikin email sendiri yang nggak terkoneksi kemana-mana itu untuk akses gitu.
Tapi Bapak Ibu harus ingat berapa banyak aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu gitu. Kalau punya 10 aplikasi atau mau punya 10 handphone. Jadi ya begitu nanti. Monggo. Silakan Pak Ono mau menambahkan lagi. Enggak. Tadi pertanyaannya apa sih, lupa gue. Parah. Ini menarik juga nih pertanyaan berikutnya nih, mungkin bisa dijawab sama Mas Anwar dulu. Apakah tidak ada upaya dari pemerintah nih melalui kementerian terkait, Mas Anwar, untuk mencegah atau memfilter kebocoran aplikasi? Apakah tidak ada perangkat yang bisa menangkalnya gitu, Mas? Kalau saya nggak salah sekarang itu kan kita BSSN itu lagi buat yang namanya SEO ya, security SOC ya kalau saya nggak salah, security operation control ya kalau saya nggak salah. Jadi kalau Singapura kan sudah dari tahun 2005-an itu setiap IP yang masuk ke Singapura itu mereka harus difilter terlebih dahulu sehingga transaksi komunikasi itu benar-benar kelihatan. Nah, Indonesia sendiri kalau saya tidak salah itu ada beberapa yang pertama dilakukan, yaitu dengan membangun SOC yang ini di bawah BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Terus kemudian ada beberapa regulasi juga yang akan mau diterapkan, yaitu terkait dengan IIKN, informasi infrastruktur kritikal nasional, ya, itu terkait nanti mulai dari listrik, terus kemudian telecommunication, mungkin air saya nggak tahu kalau dalam konteks Indonesia. Sehingga ini bagian yang memang perlu diperhatikan dalam konteks security-nya. Kemudian yang paling berbahaya itu kan mengenai data privacy sebetulnya. Makanya kalau dalam konteks cyber security ada istilah avatar, kemudian timbullah CA. Indonesia sendiri sudah punya CA, tadi Pak Ono sempat nanya juga tuh, ya sudah ada root CA-nya, sudah ada CA-nya, dan sudah ada 3 atau 4 kalau saya tidak salah itu yang sudah tersertifikasi, yang mana itu identitasnya itu bisa dikonfirmasi melalui CA ini. Kemudian ada juga terkait dengan ya tadi RUU terkait dengan perlindungan data pribadi. Mungkin tahapan-tahapan perangkat-perangkat ini sudah disiapkan dan ada beberapa yang sifatnya sudah draft. Namun memang yang belum ada itu adalah terkait dengan cyber safety. Nah, ini yang belum ada. Saya belum melihat ada regulasinya. Saya tidak tahu apakah pemerintah dalam hal ini ada rencana masuk ke cyber safety. Karena cyber safety ini berhubungan dengan social politik, berhubungan dengan berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan status sosial, berhubungan dengan pandangan politik. Nah, jadi ibarat kata gini, kalau Bapak Ibu di Instagram itu kan bisa di-set dia sebetulnya private. Jadi setiap orang tidak masuk, tidak langsung otomatis connect gitu ya. Dia harus permission dulu masuk ke loop-nya kita, connection. Nah, hanya masalahnya ketika seseorang memposting di Instagram itu dianggap bahwa itu konsumsi publik, padahal tujuannya dia itu post hanya untuk teman-temannya saja. Nah, inilah yang belum ada terkait dengan cyber safety itu sendiri gitu. Ini sama dengan ketika kita berbicara di satu ruangan, saya hanya berbicara dengan Mas Jaya misalkan, tapi dalam konteks fisikal saya bawa ke ruang cyber, saya berbicara hanya dengan Mas Jaya, tapi seolah-olah ketika itu di ruang cyber itu konsumsi semua orang. Inilah yang saya belum lihat dalam konteks cyber safety ini, bagaimana regulator pemerintah berusaha untuk merumuskan ini, karena ini sangat penting sekali untuk diatur, karena ini berhubungan dengan kondisi di mana seseorang itu merasa terlindungi ketika dia berkomunikasi di dunia di ruangan cyber atau di cyberspace. Seperti itu. Ya, saya nambahin aja ya, tapi bukan dari sisi Pak Anwar, jadi saya dari sisi user biasa. Kalau kejadian sampai kena tipu atau uangnya dicolong segala macam, apa yang harus dilakukan? Dan ini yang melakukan istri saya kemarin. Jadi gini, kalau kena tipu atau uang dicolong atau segala macam, yang harus cepat dilakukan adalah melakukan capture screen dan mengumpulkan barang bukti dan ngasih tanggal, jam segala macam ya. Itu orang kejaksaan bilangnya apa, lupa namanya. Pokoknya barang bukti harus kita kumpulin, capture screen segala macam, barang buktinya ada, tanggalnya, jamnya ada semua. Dan yang malas orang lakukan adalah ke polisi dan bikin berita acara ya. Jadi bikin laporan ini ke polisi.
Nah, ini kejadian misalnya, nah udah gitu dengan surat polisi ini baru kita bisa bergerak biasanya. Jadi orang kadang-kadang kayak ini tadi orang bilang, Pak Ono, Facebook saya dicolong. Nah, terus udah ngomong ke saya terus pengennya ngehack Facebooknya dia. Kan berabe urusan saya urusannya. Jadi orang kadang-kadang nggak mau pakai prosedur hukum, kumpulin semua barang bukti, lapor ke polisi, terus dengan laporan polisi ini kan dia bisa ngomong ke Facebook, ngomong ke bank supaya bank yang pencuri tadi diblokir. Ya, kalau misalnya kecurian duit dan dia transfer sampai duitnya ketransfer ke si pencuri, dengan surat polisi ini bank bisa ngeblokir account si pencuri. Dan kalau saya pencurinya nanti datang ke bank langsung bisa nangkep tuh orang karena punya barang bukti. Anda yang nyuri kan, ini barang buktinya, ya udah silakan masuk penjara sekarang gitu. Cuman orang kadang-kadang nggak ngelewatin prosedur itu. Jadi kalaupun ada hukum apa segala macam, kalau prosedur barang bukti apa segala macam kagak ada, nggak bisa ditangkap nih orang. Jadi masalah gedenya di situ. Kita perlu belajar bagaimana kita ngumpulin barang bukti. Kita cukup telaten buat capture screen segala macam. Kalau kita transaksi, capture screen. Apa capture screen? Karena barang bukti ini nanti dibutuhkan di kemudian hari kalau ada masalah gitu aja sih. Oke. Baik, ada nih beberapa pertanyaan lagi Pak Ono dan Mas Anwar. Yang pertama nih, apakah benar hipnotis via telepon itu memang dapat dilakukan, Pak? Terus terkait dengan email, dari mana para sender mengirim pesan sampah mengetahui nomor saya? Karena hal ini sering terjadi, dan apa yang dapat dilakukan agar nomor kita tidak menerima pesan sampah seperti itu? Terus pertanyaan berikut juga terkait dengan spam. Email recruitment kayaknya suka dikirimi email phishing dari luar. Gimana cara menangkalnya tuh Pak Ono dan Mas Anwar? Pak Anwar duluan. Yang mana? Pertanyaannya banyak sekali kayaknya tadi nih. Ini Yang pertama langsung. yang hipnotis via telepon, apakah itu emang bisa dilakukan? Wah, ini saya nggak tahu nih kalau ini jawabannya, Mas. Kalau yang Hipnotis via telepon ya. pesan sampah, Pesan sampah bagaimana? ya, Bagaimana cara menanganinya? ya, Ya sebetulnya ya tadi yang namanya message ini kan pasti akan masuk ya Pak ya, Ibu ya. Kecuali ya mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan itu caranya ya, misalkan kita mengkonfigur dari sisi firewall-nya, tapi kan yang alamat email dikonfigur satu-satu kan rasanya nggak mungkin. Yang perlu kita tingkatkan adalah awareness-nya tadi, jangan sembarangan melakukan klik atau mengklik email atau apapun secara sembarangan gitu. Karena email-email tadi ini bisa jadi adalah phishing seperti yang tadi didemokan oleh Pak Ono. Yang perlu kita lihat, setiap kali kita menerima email itu dilihat dari sisi sendernya. Kita lihat terlebih dahulu sendernya ini dari mana sampai titik komanya. Karena kenapa? Karena bisa jadi ini seolah-olah adalah email dari internal kadang-kadang, atau dari seseorang yang memang dekat atau kemudian tahu mengenai kita gitu ya. Jadi ini jangan mudah untuk mengklik apapun, apakah itu gambar, apapun itu link. Bahkan kalau boleh jangan dibuka terlebih dahulu. Karena prinsip kehati-hatian, prinsip berbasiskan kepada risiko, ya risiko yang berbasiskan kepada CIA ini harus betul-betul diterapkan. Karena ya tadi tidak ada segala sesuatu yang memang betul-betul tidak ada niat jahat dari pihak lain. Karena dalam konteks cyber security tadi pun ya threat itu akan selalu ada begitu. Nah makanya tidak hanya sebetulnya lewat email ya, bahkan ketika website, dari sisi website ya. Sehingga di standar kayak seperti ISO 27000 dan kemudian ISO 27032 dia minta itu terkait dengan whitelist dan blacklist untuk website itu betul-betul diterapkan di organisasi. Cuman terkadang kesulitannya adalah ketika satu aplikasi misalkan YouTube diblok ya, tidak ada hubungannya dengan bisnis unit tertentu, nanti banyak orang yang ramai begitu kan. Nah, padahal kalau dari standar cyber security itu diminta ada whitelist dan blacklist website sendiri, bentuk filterisasi sebetulnya. Jadi ada filterisasi dari sisi technical, ada filterisasi dari sisi awareness dan behavior. Dan perlu kita ingat bahwa resiko atau kelemahan, vulnerability terlemahan dari cyber security, dari information security adalah orang, people itu sendiri. Nah ini adalah bagian daripada edukasi agar kita memahami risiko-risiko apa saja yang memang ada terjadi di internet atau di dunia cyber. Oke, nambahin Pak Jaya. Saya coba. Sebelumnya, Pak Ono sebentar. Ternyata di buku yang
maksud itu bukan hanya email Mas Anwar, tapi juga SMS. lewat SMS. Iya. Misalnya pinjaman Iya. atau ada macam-macam yang gitu-gitu. Wah. Kalau itu memang jadi itulah kemarin kenapa pemerintah Permenkominfo nomor 12 itu keluar, Mas. Nah, itu untuk mengidentifikasi identitas seseorang gitu ya. Saya juga pernah diskusikan ini sama teman-teman di Kementerian Komunikasi Informatika begitu ya. Nah, kalau saya tidak salah itu Kementerian Komunikasi Informatika itu punya satu website pengaduan terkait dengan nomor-nomor SMS yang memang penipuan atau kemudian yang memang tidak kita inginkan. Nah, kemudian di sana juga kita bisa melakukan pengecekan. Saya lupa nama alamat websitenya ya. Kita bisa melakukan pengecekan apakah nomor itu nomor penipuan atau tidak. Nah, memang ini semua kan adanya dari sisi operator sebetulnya, ya kan, dari sisi operator. Apakah operator memang betul-betul sudah mengidentifikasi kemudian tidak memperbolehkan layanan untuk kirim SMS secara banyak, atau kemudian mereka juga punya regulasi terkait dengan SMS penipuan seperti itu, apakah masih di kontennya apakah dia bisa scanning atau tidak. Karena kalau dari sisi kita sebagai user yang kita bisa lakukan hanya apa? Block and report ya. Kalau Bapak Ibu lihat di fungsi SMS Bapak itu bisa ada fungsi block. Kita bisa block ya dan delete kontennya, bisa juga block dan kemudian report. Nah, ada juga manual bisa report ke Kominfo. Jadi nanti otomatis Kominfo yang akan menghubungi ke operator untuk melakukan blocking. Nah, dari sisi identitas dengan adanya Permenkominfo nomor 12 seharusnya pemilik dari nomor-nomor ini memang sudah dapat diidentifikasi karena tujuannya adalah mengurangi email SMS yang seperti ini sebetulnya. Tambahin. Itu yang tadi disebut Pak Anwar benar semua. Saya mau nambah dikit-dikit aja, terutama dari sisi usernya. Oke, terutama dari sisi usernya. Intinya filosofinya sederhana aja. Semakin sedikit informasi yang kita lepas ke publik, semakin sedikit pengetahuan publik tentang kita. Artinya kalau mau nyepam apa ngirim yang ngaco-ngaco jadi lebih dikit probabilitas kita dapat yang ngaco-ngaco tadi. Jadi intinya kalau bisa berpikir 2-3 kali, kalau bisa 100 kali sebelum kita posting sesuatu atau ngelepas satu informasi. Contoh sederhana aja ya. Urusan SMS misalnya kita di mall, terus ada orang, Pak silahkan isi ini formulir ini buat apalah, nanti kan ada nomor teleponnya apa segala macam, terus kita ngisi dengan benar itu semua, ya udah bagus lah, itu bisa dipakai buat SMS yang ngaco-ngaco tadi. Jujur, saya kalau saya ngisi formulir kayak gitu, saya nomor teleponnya saya ngacoin semua sih sebenarnya. Jadi kurang ajar banget. Soalnya saya tahu resikonya kalau saya terlalu benar, mereka bisa mengeksploitasi informasi yang dia dapat. Jadi itu tadi disebut Pak Anwar benar banget. Jadi saya sendiri menginstall aplikasi buat blokir telepon maupun SMS. Jadi handphone saya nggak bisa ditelepon, handphone saya nggak bisa di SMS kecuali oleh istri dan anak-anak. Saya sampai blokir seperti itu. Jadi orang mau nelpon nggak akan bisa ke saya kecuali kalau saya izinin. Jadi saya sampai kayak gitu sih. Saya rada kurang ajar banget. Jadi bisa seperti itu pertahanannya dari sisi kita. Nah, terus yang rada kurang ajar kira-kira gini. Tadi pertanyaan kan gini. Kok mereka bisa kirim SMS, kirim email, tahu telepon kita, tahu nama kita dengan benar. Udah gitu tahu kita apa, segalanya ngerjain apa. Nah, itu yang namanya data mining. Itu yang namanya artificial intelligence. Jadi kalau Bapak Ibu ngerti yang namanya AI atau data mining atau data science, kita bisa pakai software, kita cari posting-posting kita yang kita lakukan di Facebook, di Instagram, di mana di internet, di posting, diambil semua, terus dia melakukan profiling. Oke, ini orang namanya Ono, sukanya apa, makanannya yang suka apa, nomor teleponnya siapa, terus istrinya siapa, anaknya apa, segala macam, dilihat semuanya. Jadi kalau dia ngirim email ke saya, informasinya kayaknya dia kenal, tahu saya benar-benar, karena informasi kita diambil semua sama orang-orang tadi. Sebenarnya teknik ini dipakai juga sih sama teman-teman di aparat buat melakukan pengejaran ke teroris dan sebagainya. Ini teknik yang sama dipakai sih buat ngejar teroris. Nanti orang-orang jahat-jahat ini buat
nyari duit dari kita juga pakai teknik yang sama sih sebelumnya itu. Jadi solusinya sederhana banget di sisi kitanya, jangan posting macam-macam, posting secukupnya aja. Kalau nggak perlu jangan posting yang enggak dah, udah diem aja udah mendingan gitu. Saya balikin Pak Jaya, silakan. Tadi mungkin sedikit lagi Pak Ono terkait dengan pertanyaan sebelumnya, terkait dengan emang benar gitu Pak bisa melakukan hipnotis via telepon Pak Ono? Nggak tahu saya, sama kayak Pak Tahu Jaya. saya gimana caranya. Nggak tahu nyerah bagian yang itu nggak tahu. Itu udah di luar dunia cyber. Maaf. Ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga nih. Kalau misalnya udah berlangganan VPN berbayar, apakah masih aman atau enggak? Masih bisa dihack gitu. Terus aplikasi WA yang multi akun, apakah aman apa enggak gitu Pak Ono Mas Anwar? Waduh, Pak Anwar duluan ah. Gantian lah Pak Ono aja dulu. Aduh. Ini sama sih sebetulnya. Nggak, tapi saya nggak tahu yang WA multi akun, saya nggak tahu. Saya nggak pernah pakai WA multi akun, jadi saya nggak bisa jawab tuh yang bagiannya itu. Saya jarang pakai WA sendiri, jadi nanti Pak Anwar yang jawab yang bagian itu ya. Yang bagian VPN-nya sendiri, kira-kira gini. Saya pribadi nih, sebagai pribadi, saya kalau pakai VPN, saya nggak akan pakai VPN punya orang, berbayar pun saya nggak pakai sih sebenarnya, jujur. Saya bikin server VPN sendiri, dan saya pakai VPN yang saya bikin sendiri. Jadi saya pakai benar-benar yang saya bikin dan saya tahu saya aman. Kalaupun saya kepaksa harus pakai VPN orang, saya akan encrypt lagi. Jadi VPN kan udah harusnya di-encrypt aman. Informasi yang saya kirim saya encrypt lagi ulang. Jadi double encrypt, VPN-nya di-encrypt, saya encrypt informasinya lagi. Itu bisa pakai GNU PG dan sebagainya, kita bisa encrypt informasi. Jadi double garden. Tapi itu Ono ya. Kalau orang normal kan susah kalau buat kayak gitu ya. Dan saya misalnya tadi Pak Anwar sempat ngomong anak-anak security segala macam, itu memang teman-teman. Jadi saya kalau komunikasi sama anak-anak security, anak-anak itu saya biasanya encrypt semua. Kita semua kalau komunikasi semua double encrypt. Jadi kalaupun email Bapak Ibu bisa dibaca sama adminnya Gmail sih sebenarnya. Jadi kalau kita rata-rata nggak pakai Gmail kalau komunikasi, kita bikin server sendiri dan kita semuanya di-encrypt. Si admin server itu nggak bisa lihat apa yang kita omongin sama sekali. Gitu ceritanya. Silakan Pak Anwar urusan yang tadi. Saya akan lebih banyak masuk ke governance-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari sisi tata kelola, dari sisi governance ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai tadi cyber security atau kita bicara mengenai cyber space ya, ini kan ada tiga perannya, ada tiga stakeholdernya juga gitu. Pertama itu tadi aplikasinya, terus kemudian kitanya sendiri, perangkat yang kita gunakan, sama kemudian infrastruktur yang kita gunakan seperti apa, kan gitu kan. Nah, dalam konteks ini layanannya itu kan VPN itu sendiri begitu. Nah, apakah dengan kita tidak menggunakan VPN yang lisensi, apakah sudah pasti aman? Nah, dalam konteks tata kelola ya, paling tidak ketika dia sudah menggunakan, ketika VPN yang kita sudah gunakan adalah VPN yang berlisensi, makanya fitur-fitur yang disediakan oleh providernya ini sudah paling tidak bukan lagi fitur-fitur yang basic, ya kan? Nah, yang perlu diperhatikan apakah memang tadi VPN-nya tadi ini reputasinya baik atau tidak, ya kan? Karena contohnya misalkan VPN ada Kaspersky, ada Norton, ada macam-macam, ya kan? Lihat-lihat juga VPN-nya VPN yang seperti apa, karena ya balik lagi, selama memang perusahaannya atau kemudian governance yang di apa namanya dari sisi bahwa perusahaannya tidak baik, ya tentunya selalu akan ada celah. Namun paling tidak dari sisi kita sebagai user dalam perspektif risiko, ya kita sudah melihat bahwa memang kita sudah memitigasi risikonya dengan kita menggunakan VPN yang berbayar. Nah, sejauh ini dari perspektif user, saya rasa itu sudah cukup baik dan cukup bisa diakomodir. Karena tentunya kalau tidak, maka akan sangat sulit sekali hidup di dunia IT seperti saat ini, ya kan? Nah, prinsip daripada WhatsApp tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah WhatsApp yang link ya? Multi account bukan? Multi account, ya multi account itu diinstal di satu handphone aman atau tidak gitu ya? Iya. Ya, ini sebetulnya tidak hanya multi account sih. WhatsApp itu sendiri aman atau tidak kan gitu kan?
Nah, karena sebetulnya ketika dia karena WhatsApp sendiri kan ada WhatsApp yang memang WhatsApp yang memang dia single account, ada multi account, ada lagi WhatsApp bisnis, ya kan? Nah, tentunya sejauh yang kita lihat saat ini, tadi isu-isu juga disampaikan oleh Pak Ono tadi itu ada diperlihatkan. Nah, di CPG gitu ya. Nah, itu isu-isunya sendiri sampai dengan 2019. Tapi apakah ada hubungan antara multi account dan single account? Tidak ada hubungannya, Pak, karena providernya sama, terus kemudian perusahaannya sama, ya. Hanya dia adalah dua nomor aplikasi bisa digunakan di satu handphone yang memang sama gitu. Ini sama seperti model dual SIM card gitu, model dual SIM card gitu, ya kan? Nah, jadi keamanan itu kembali lagi sebetulnya, selama memang reputasinya masih tidak terganggu dan tidak ada isu, ya sudah. Kalau kita melihat itu hanya konteks komunikasi, ya silakan saja. Karena yang namanya aman tadi, kalau seandainya memang dia sudah menerapkan good governance seperti WhatsApp, setahu saya juga mereka menerapkan GDPR, ya, mereka juga melakukan audit secara berkala. Tapi tentunya setiap sistem, setiap aplikasi itu selalu ada kelemahannya. Nah, yang paling penting adalah dari sisi kita, bagaimana kita melihatnya. Sebetulnya informasi apa yang kita gunakan transaksi di sana. Makanya kemarin saya sempat bertanya juga, mungkin sekalian bisa didengar gitu ya. Saya sempat bertanya ketika Bank Mandiri itu memutuskan menggunakan komunikasi melalui WhatsApp sekarang, yang semulanya tadinya menggunakan SMS gitu kan. Saya tanya tuh ke Mandirinya kan, kenapa ini sekarang informasi transaksi itu pakai WhatsApp, kenapa nggak pakai SMS? Tapi nggak dibalas, tapi tetap dilaksanakan gitu ya. Saya nggak tahu bisa di switch nggak sebetulnya. No comment. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Pak Jaya. Ya, saya rasa sih mungkin pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan sih, mungkin sebagai closing statement gitu dari kedua pembicara. Kira-kira bagaimana gitu tips selama masa WFH ini, Pak Ono dan Mas Anwar, terkait dengan keamanan internet ataupun mengamankan data-data pribadi gitu. Mungkin itu. Pak Anwar duluan. Baik. Tadi ada 6 hal yang sebaiknya kita tanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita ingin menggunakan satu aplikasi, iya kan? Nah, tetapi tentunya kita sendiri juga harus betul-betul sangat hati-hati sekali ketika kita ingin menyebarkan informasi yang kita miliki atau informasi yang kita ingin sampaikan di dunia cyber atau di internet, ya. Nah, karena kalau dari kita sendiri tidak berhati-hati, artinya tidak membatasi, karena dalam konteks cyber security, ya, itu ada namanya limitation of receiver, jadi pembatasan penerima informasi. Jadi prinsip pembatasan penerima informasi ini Bapak Ibu tuh harus sangat hati-hati sekali gitu. Nah, tadi Pak Ono menceritakan terkait misalkan di mall ada seseorang yang meminta nomor handphone, ketika misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu kita tuliskan. Nah, prinsip kehati-hatian ini itu betul-betul harus diterapkan. Apakah kita harus ngasih nomor yang benar atau nomor yang palsu, ya kan? Nah, sehingga saya sampaikan di sini, pertama, ya, kita harus memperhatikan terlebih dahulu tadi apakah aplikasi yang kita gunakan ini meminta permission access, ya, permission access. Yang kedua, ya, kita lihat lagi permission access yang dia minta ini apa saja. Makanya ketika saya sering melakukan audit, ada beberapa aplikasi ketika saya melakukan interview dia tidak meminta itu, tetapi kemudian ternyata akses ini diminta. Karena ya tadi ketika developer membuat satu aplikasi dia berpikir ya sudah by default saja gitu kan. Nah, ini saya minta dicabut permintaan hak akses itu. Karena kenapa? Karena tidak diperlukan. Nah, kita dari sisi user harus bertanya, ini dia minta permission access apa? Perlu nggak sebetulnya kita berikan akses itu? Contoh kata misalkan WhatsApp, kalau Bapak Ibu tidak bertukar tidak bertukar foto dan segala macam, kenapa harus pakai storage media dia akses? Misalkan seperti itu. Karena Bapak Ibu cuma texting dan kemudian telepon, ya kan? Kalau telepon berarti untuk yang call-nya harus diaktifkan, kurang lebih begitu. Yang ketiga pertanyaannya,
apakah ada kebijakan terkait dengan data privacy-nya? Atau apakah aplikasi ini menerapkan standar privacy? Biasanya perusahaan-perusahaan yang berbasiskan di Eropa, mereka wajib untuk menerapkan GDPR. Makanya Bapak Ibu sekarang kalau menggunakan melakukan transaksi, apakah melalui kartu secara fisik atau kemudian yang tidak non fisik di Eropa, itu harus menggunakan yang namanya PIN. Indonesia sendiri mungkin kalau saya nggak salah setelah tanggal 30 April atau kapan gitu ya, saya lupa. Itu nanti sudah juga harus menerapkan PIN itu untuk beberapa financial institution. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang kita harus selalu bangun di diri kita sendiri, ya, apakah aplikasi ini comply dengan regulasi? Ini mungkin yang agak sedikit sulit gitu, karena banyak sekali aplikasi yang belum comply dengan regulasi di setiap negara, apalagi di Indonesia sendiri gitu, karena setiap orang bisa buat satu aplikasi, tinggal upload di Play Store atau di App Store, kemudian bisa digunakan. Nah, ini mungkin yang harus kita lihat, mungkin kita harus mengunjungi juga ke websitenya dia dan lihat bagaimana compliance-nya dia terhadap regulasi. Nah, kemudian yang kelima, ya, apakah aplikasi ini melakukan data mining? Nah, karena data mining inilah pengumpulan data yang sebetulnya sangat rentan digunakan untuk atau diolah untuk penggunaan informasi yang misuse kalau saya bilang gitu. Nah, ini mungkin harus pakai teknik sedikit, tapi ya tadi saya sampaikan, mungkin untuk langkah paling mudahnya tadi hanya untuk sekedar saja memulai paling tidak gitu ya, iseng-iseng aja. Bapak Ibu handphonenya cepat habis nggak baterainya? Kalau cepat habis berarti ada aplikasi yang jalan terus. Kalau ada aplikasi yang jalan terus, Bapak Ibu harus cek nih, aplikasi mana nih yang jalan terus. Iya kan? Nah, itu bisa cari dari konsumsi baterainya, terus kemudian dilihat nanti kemudian dari setting masuk ke konsumsi baterai, terus kemudian dari sana bisa ada kelihatan aplikasi-aplikasi, ya. Terus di situ Bapak Ibu bisa cek berapa lama dia, kalau saya nggak salah itu bisa cek berapa lama dia aktif, kalau saya nggak salah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu bisa juga cek terkait dengan background-nya itu aktif atau tidak gitu. Karena kalau dia aktif melebihi daripada waktu Bapak aktif, ada kemungkinan dia melakukan data mining. Makanya kalau Bapak Ibu lihat contohnya tadi kayak WhatsApp gitu ya, Bapak lihat Bapak Ibu aktif menggunakan WhatsApp berapa lama, background-nya lebih lama atau lebih cepat, lebih lama dari masa Bapak aktif atau tidak. Nah, kalau lebih lama ada kemungkinan melakukan data mining. Nah, yang keenam ya, apakah pengelola aplikasinya memiliki rekam jejak yang baik? Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Cukup banyak memang, tetapi ya tadi yang namanya keamanan itu berbanding terbalik dengan rasa nyaman, sehingga terkadang perlu effort buat kita sendiri untuk mengetahui sebetulnya apa sih resiko yang ada di dunia cyber dan bagaimana cara kita mengantisipasi paling tidak risikonya ini bisa diminimalisir dengan 6 pertanyaan tadi yang ada di kepala kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini robot pembersih saya mulai jalan nih. Saya matiin dulu biar nggak berisik ya. Ini dari sekarang saya ya. Saya mungkin nggak akan banyak. Pertama, filosofinya adalah kira-kira gini. Kita mau nggak mau harus belajar bela diri di internet di Indonesia, karena ya oke lah, pemerintah berusaha supaya rakyat kita cukup aman, tapi dengan keterbatasan yang ada mau nggak mau kita harus belajar bela diri. Bela dirinya tadi yang disebutin Pak Anwar ya, ada 6 tahapan segala macam langkah yang mungkin kita harus. Jadi itu bela diri penting. Di samping itu, yang penting juga ini dari sisi user ya, user biasa, untuk mengetes sampai sejauh mana pengetahuan kita tentang keamanan internet safety. Kalau boleh saran sih, tolong masuk ke e-learning saya tadi, LMS Ono Center ORID/Moodle, masuk ke internet safety, coba kerjain ujiannya. Ini semua free, nggak usah bayar apa-apa. Coba kerjain ujiannya, terus tolong lihat nilainya. Kalau nilainya masih 6, 7, ya pas-pasan lah. Tapi kalau bisa lebih dari itu,
Jadi kita kalau bisa menilai diri sendiri aja. Kalau teman-teman di KY, di diklatnya KY mau mengadopsi, silahkan di copy, silahkan dijalankan di KY juga, nggak masalah sih. Nah, yang ketiga dari saya sebenarnya sederhana aja, karena ini urusannya dengan bela diri juga. Kita kalau bisa menyiapkan barang-barang bukti sampai pada suatu hari terjadi apa-apa, kita punya bukti-bukti tadi. Buktinya berbentuk apa? Capture screen, file-file disimpan. Jadi itu semua kalau ada apa-apa itu jadi barang bukti di pengadilan atau buat pengacara atau apa segala macam. Karena kita akan butuh file-file itu buat kalau kejadian sesuatu. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa aman berinternet selama work from home ini. Dan mudah-mudahan puasa kita lancar, Bapak Ibu diberkahi selama ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Pak Jaya dan Pak Adha. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono. Saya rasa sudah sangat jelas tadi buat kita semua. Banyak hal-hal baru yang kita dengar dari kedua pembicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kedua pembicara tadi dapat menambah pemahaman kita gitu, lebih hati-hati lagi memilih dan memilah aplikasi ataupun layanan-layanan selama melaksanakan WFH masa pandemi ini. Sebenarnya ada beberapa catatan penting tadi mungkin yang bisa saya ulang terkait dengan apa yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi. Yang pertama itu yang pasti kita tidak boleh percaya 100% apa yang ada di internet. Terus kita juga harus mengukur diri kita dalam artian pengetahuan terkait dengan internet safety tadi yang disampaikan sama Pak Ono. Terus yang sangat terpenting lagi ini persiapan payung hujan lah gitu bahasanya, yaitu mengumpulkan barang-barang bukti terhadap tindakan-tindakan cyber bila mana nanti ada di antara kita yang menjadi korban. Saya rasa itu pertemuan kita pada sore kali ini sudah cukup banyak, hampir 3 jam kita berdiskusi. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Ada yang ingin lagi disampaikan, Pak Ada? Ya, terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa. Jadi dan alhamdulillah webinar kita berjalan dengan lancar dan juga respon daripada teman-teman juga luar biasa. Dan oleh karena itu, dan mohon izin juga ke Pak Ono, nanti mungkin kami akan mengadopsi ataupun kita melakukan tes internal sendiri untuk di kami. Monggo Pak. Jadi sebelumnya kita copyright lagi Pak, jadi saya mohon izin Pak. Copyright. Melakukan tes termasuk internal di kami sendiri Pak sebagai pengelola IT di KY. Jadi PR juga. Mungkin itu kali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber Pak Anwar dan juga Pak Ono atas kontribusinya di sore ini di webinar kita, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi dan kalau sudah mereda kita bisa kopi darat Pak dan copyright Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ada. Saya rasa cukup teman-teman semua. Kami dari panitia mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kita bisa bertemu di event-event berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya, Pak Ada, Pak Ono. Ya, sama-sama. Mengalir batin. Mengalir batin.